Baik adik-adik, kali ini kita akan melanjut topik pembelajaran materi reproduksi seksual pada tumbuhan. Nah, di video sebelumnya, Miss sudah menjelaskan bagaimana reproduksi seksual secara angiosperme atau pada tumbuhan yang berbiji. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana reproduksi seksual secara gimnosperme atau yang biasanya disebut dengan tumbuhan yang tidak menghasilkan bunga atau buah. Nah, adik-adik semua yang baru pertama sekali masuk dalam channel ini, Miss harap kalian dukung channel Miss dengan cara like video ini, boleh kamu share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, apa itu gimnosperme? Gimnosperme ini mempunyai biji yang tidak terbungkus di dalam ovulum. Berbeda dengan angiosperme di mana biji dari angiosperme itu dibungkus oleh ovulum. Oke, contoh dari gimnosperme ini adalah tumbuhan tidak berbunga seperti konifer, sikas, ginkgo, dan cemara Inggris. Nah, ciri yang paling khusus juga dari gimnosperme ini adalah memiliki runjung. Runjung ini adalah struktur reproduksi pada gimnosperme. Nah, ayo diingat. Struktur reproduksi pada gimnosperme disebut dengan runjung. Nah, runjung ini adalah modifikasi dari batang. Jadi dia mirip seperti batang. Oke, sedangkan sisik yang melindungi runjung ini adalah modifikasi dari daun. Nah, tapi kalian perlu tahu bahwa setiap jenis gimnosperme mempunyai bentuk runjung yang berbeda. Ayo, kalian perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini dia yang Miss katakan tadi. Jadi ini adalah salah satu runjung pada tumbuhan gimnosperme. Bisa kita dapatkan runjung ini dari pohon cemara, ginkgo, juga pinus. Jadi nanti saat si cemara atau pinus tersebut sudah besar, mereka akan mengeluarkan runjung seperti ini. Nah, jika runjung ini kita bedah, kita bongkar, nah kita akan bisa mengambil bagian dari runjungnya. Oke, lalu kita bongkar. Di dalam dari runjungnya ini terdapatlah bijinya. Oke, jadi sangat berbeda ya dari angiosperme, di mana si angiosperme itu si ovulumnya terbungkus, sedangkan ini tidak. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, untuk lebih jelas, ini adalah gambar dari pohon pinus. Jadi, pohon pinus ini dalam satu batang pohon pinusnya, ini bisa menghasilkan runjung jantan dan runjung betina. Jadi dalam satu pohon sudah ada runjung jantannya dan runjung betinanya. Dan itulah yang menjadi sel-sel reproduksinya atau alat kelaminnya. Oke? Nah, kita boleh lihat. Ini adalah bentuk dari runjung jantan. Dia lebih memanjang dan sisi runjungnya tidak terbuka, ya kan? Sedangkan si runjung betina, dia bentuknya lebih oval dan lebih gemuk. Kalau tadi si jantan lebih ramping, si runjung betina lebih gemuk. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana reproduksi seksual pada pohon pinus. Seperti yang Miss katakan bahwa dalam satu pohon pinus sudah terdapat runjung jantan dan runjung betina, yang dimana runjung ini menempel pada dahan pohon pinus. Oke, nah si runjung jantan tentunya menghasilkan serbuk sari. Si runjung betina itu sudah ada ovulum di dalam si sisik runjungnya. Nah, dibantu oleh angin terjadilah penyerbukan. Maka bertemulah serbuk sari ini atau jatuhlah si serbuk sari ini di runjung betina. Maka bertemulah sperma dari runjung jantan dan sel telur dari runjung betina. Oke, nah setelah bertemu maka terbentuklah yang namanya bakal biji.
Oke, bakal biji inilah nanti yang menempel di tanah, lalu tumbuhlah dia menjadi bibit dari pohon pinus yang baru. Nah, pohon pinus yang baru ini nanti lama-lama akan bertumbuh semakin besar, lalu kemudian menghasilkan runjung jantan dan betina lagi. Seperti itulah sampai terus-menerus. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, jadi sebenarnya selain pohon pinus, berbagai contoh gimnospermae lainnya juga ada seperti ini, sikas dan ginkgo. Ini adalah gambar dari sikas ya. Kalian boleh perhatikan, ini sangat mirip dengan pohon palem. Ya, yang biasanya kita jadikan juga sebagai tanaman hias di daerah tropis. Oke, dan sikas ini tentunya juga memiliki runjung. Selain itu ada ginkgo. Ini juga termasuk pohon hias yang biasanya malah bisa bertahan hidup di tempat yang tercemar. Oke, dan ini adalah salah satu-satunya jenis ginkgo yang masih ada hingga sekarang, yaitu disebut dengan ginkgo biloba. Nah, jadi sekian video pembelajaran tentang gimnospermae, tapi materi kita belum selesai. Di sini, Miss akan memberikan kalian beberapa kuis. Masih ingatkah kalian dengan tumbuhan paku dan lumut? Jadi, di sini ada 3 jenis tumbuhan yang sangat unik yang sudah kita pelajari, yaitu tumbuhan lumut dan paku yang biasanya disebut juga sebagai tumbuhan berspora. Lalu yang barusan kita bahas itu si gimnospermae, contohnya si pinus merupakan tumbuhan runjung. Ya, jadi kuis pertama, ayo ini boleh kalian cantumkan nanti jawaban kalian di notebook kalian masing-masing. Ya, boleh juga di kolom komentar. Kuis pertama, apa yang dimaksud dengan sporangium? Kedua, apa itu yang dimaksud dengan rhizoid? Ketiga, apa perbedaan dari lumut hati dan lumut tanduk? Dan kuis yang keempat, tumbuhan paku itu kan biasanya masih dapat dimakan oleh manusia, yaitu pada bagian tumbuhan paku yang masih muda. Nah, bagaimana dengan lumut? Dapatkah lumut dimakan oleh manusia? Oke, keempat kuis itu boleh kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Dan kalaupun kalian tidak ingin tulis di kolom komentar karena takut jawaban kalian dicontek oleh orang lain, boleh kalian tulis jawaban kalian di notebook kalian masing-masing. Dan jangan lupa setelah menonton video ini cantumkan nama kalian di kolom komentar. Untuk itu, tetap dukung channel Miss dengan cara like video ini, boleh di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!